Nah, tujuan untuk perebusan sendiri adalah yang pertama untuk sterilisasi ya. Dan untuk perebusan selama 45 menit itu adalah supaya pengekstrakan dari kandungan bahan ini supaya lebih optimal ya. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Baik sahabat tani, pada kesempatan pagi kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan pupuk cair ya. Dari kedua bahan, yaitu dari cangkang atau kulit telur ya. Dan yang kedua adalah dari pisang ya. Jadi pisang ini bersama buahnya yang kita pakai ya. Jadi tidak hanya kulitnya saja yang kita pakai, melainkan dengan buahnya ya. Nah sahabat tani, dari kedua bahan ini selain mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, juga mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan juga unsur hara mikro lainnya ya. Nah selain itu dari kedua bahan ini juga mengandung JPT ya. Jadi fungsi pupuk cair ini nantinya akan berfungsi sebagai pupuk penyubur dan juga pestisida ya. Nah ini nantinya akan saya buat dua versi ya. Jadi versi yang pertama ini adalah tutorial pembuatan pupuk ini ya. Dan untuk versi yang kedua untuk pembuktian hasil dari pupuk ini terhadap tanaman bunga ya. Karena ini nantinya pupuk ini akan saya gunakan untuk memupuk bunga-bunga ya. Karena sekarang ini kan terutama mama-mama kan lagi hobi nanam-nanam bunga ya kan. Jadi buat mama-mama kalau mempunyai bahan ini ya, sangat mudah untuk dibuat pupuk cair ya. Jadi nggak sulit-sulit. Dan untuk perbandingan bahannya, untuk pisangnya ini saya punya pisang ini 1,5 kg ya. Dan untuk cangkang telurnya ini adalah 1 kilo ya, dari 2 plastik ini ya. Nah ini saya kumpulin pelan-pelan ini ya. Nah untuk langkah pertama kita rajang dulu ya, atau kita potong-potong dari pisangnya ini ya. Kemudian baru kita remukkan dari cangkang telur ini seperti ini. Nah ini contoh ya, seperti ini nantinya ya semua ya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya ya. Baik sahabat tani, untuk pisangnya sudah selesai saya potong-potong ya, atau saya rajang. Nah untuk ukuran sendiri bisa disesuaikan ya. Nah kalau saya ukurannya segini ya. Dan ini untuk cangkang telurnya juga sudah selesai saya remukkan ya. Nah sekarang kita rebus ya. Baik sahabat tani, ini sudah selesai ya perebusannya ya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Nah untuk bahan 1,5 kg buah pisangnya ya. Terus untuk kulit telurnya 1 kilo direbus dengan air sebanyak 5 liter ya. Dengan durasi rebus 45 menit ya. Nah tujuan untuk perebusan sendiri adalah yang pertama untuk sterilisasi ya. Dan untuk perebusan selama 45 menit itu adalah supaya pengekstrakan dari kandungan bahan ini supaya lebih optimal ya. Nah setelah ini kita masukkan ke dalam wadah fermentasi seperti ini ya. Jadi gunakan seal atau selang udara ya, agar waktu pada fermentasi berlangsung itu tidak meledak ya. Jadi kalau teman-teman sahabat tani sebelum membuat PUC ini, usahakan membuat wadah fermentasi terlebih dahulu ya, seperti ini yang diberi seal atau selang udara ya. Nah kalau belum tahu cara buatnya, coba lihat di video ini. Nah seperti itu ya contohnya ya sahabat tani, dipelajari, dipahami ya, mudah kok ya. Dan kelebihan dari wadah fermentasi ini ya, kita tidak takut meledak ya pada waktu masa fermentasi PUC berjalan ya. Dan juga yang kedua lebih steril ya, karena tanpa buka tutup. Jadi teman-teman kalau tidak membuat seal seperti ini, terpaksa kita harus tiap hari tuh buka tutup ya wadah ini untuk membuang gasnya ya. Karena nantinya pupuk ini menghasilkan gas yang lumayan tinggi ya. Jadi beri selang seperti ini, lalu masukkan ke dalam botol aqua bekas ya, yang diisi air ya. Yang penting airnya ini nggak usah terlalu penuh, intinya selangnya tenggelam ya.
Nah seperti itu, jadi kita bobok malam pun bisa tenang ya kan, jadi nggak kepikiran POC nya waduh jangan-jangan meledak ini ya kan. Baik sahabat tani, setelah ini kita masukkan semua bahan ini dalam keadaan masih panas ya. Nah masukkan ke dalam jerigen atau wadah fermentasi ini ya, terus tutup rapat ya. Nah minimal 12 jam biasanya sudah dingin, baru masukkan gula. Ini adalah air gula ya. Kalau teman-teman sahabat tani mau buatnya itu sangat mudah. Sahabat tani beli aja gula merah itu ya 1 kilo, terus direbus dengan air sebanyak 1 liter sampai meleleh, baru saring terus simpan ya. Nah nanti untuk air gulanya ini dosisnya 80 cc ya. Ini adalah gelas takar 40 cc. Yang penting intinya 80 cc ya. Terus ditambahkan ini fermentor ya, yaitu bakteri pengurai dari E4 ya. Kalau sahabat tani tidak mempunyai E4 bisa menggunakan Yakult ya, 2 botol ya. Nah kalau menggunakan E4 itu dosisnya 40 cc sudah cukup ya. Jadi 40 cc ini satu gelas takar seperti ini ya. Nah sahabat tani nanti kalau tidak mempunyai jerigen yang besar ini, adanya yang jerigen yang segini 5 liter ini ya, ini sebagai contoh. Jadi airnya nanti nggak usah penuh ya, sebatas ini aja lehernya ini. Nah tujuannya agar ada ruang untuk udaranya ya. Nanti setelah selesai masuk semua bahan ya, baru kita fermentasi selama 21 hari ya. Sedikit agak lama supaya proses enziminasi dari kedua bahan itu lebih sempurna ya. Baik sahabat tani, untuk dosis aplikasinya nanti 2 cc per liter untuk penyapraian ya, dan 5 cc per liter untuk pengocoran ya. Dan ini adalah versi yang pertama ya, untuk tutorial pembuatan POC nya ya. Dan nanti ada versi kedua yaitu cara aplikasi dan pembuktian bagaimana kualitas POC ini nanti untuk pemupukan pada bunga-bunga ya. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman sahabat tani, semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.